Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik Nataru, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris di gerbang tol Cikatama. Dan kemudian juga ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Kita ke Jihan terlebih dahulu. Jihan, apakah sudah terjadi lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikatama pada malam ini? Ya, Dian dan juga saudara, hingga malam ini memang mendekati prediksi puncak yang diprediksi oleh PT Jasa Marga jatuh di tanggal 24 Desember. Arus lalu lintas di kedua arahnya masih terpantau lancar, namun cenderung ramai begitu ya, baik dari arah Jakarta menuju ke wilayah timur Jawa ataupun melalui tol Trans Jawa. Ini masih terpantau lancar. Akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, yakni Ian Faris, bahwa arus lalu lintas di kedua arahnya terpantau lancar, yakni tepat di depan gerbang tol Cikampek Utama. Mana selain di arah yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa, sebaliknya yakni yang menuju ke arah Jakarta ini juga terpantau lancar. Nah, Dian dan juga saudara, memang ini tinggal menghitung jam begitu ya menuju hari puncak yang diprediksi oleh pihak tol, yakni PT Jasa Marga jatuh di tanggal 24. Namun tadi kami sempat mencatat data dari pihak tol, yakni setidaknya hingga pukul 9.40 malam tadi, data tercatat ada sekitar 29.155 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah-wilayah timur Jawa ataupun wilayah Jawa Tengah dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa wilayah-wilayah tersebut ini merupakan wilayah favorit untuk kemudian merayakan hari raya dan juga merayakan tahun baru begitu ya. Dan memang kalau kami lihat kondisi arus lalu lintas sudah cenderung meningkat begitu ya. Volume kendaraan di sini didominasi oleh kendaraan pribadi, juga ada kendaraan berat yang masih terlihat melintas di wilayah tol ataupun menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Nah, Dian dan juga saudara, nantinya apabila terjadi lonjakan arus lalu lintas yang cukup signifikan ataupun adanya volume kendaraan yang meningkat dan juga adanya mungkin bertambahnya volume kendaraan yang mengular di depan gerbang tol, nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas, yakni berupa kontraflow bekerja sama juga dari pihak tol bersama dengan pihak kepolisian Satlantas setempat begitu ya. Selain itu nantinya dari pihak tol juga sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan ditempatkan di titik-titik rawan macet seperti bottleneck menuju gerbang tol, lalu juga di area-area seperti menuju rest area. Nah, kami pantau sampai saat ini kondisinya lancar, cenderung ramai. Kita nantikan apakah menuju malam nanti akan semakin meningkat volume kendaraannya. Memang masih kami tunggu, namun kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, setidaknya ini peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu ini sudah cenderung naik begitu ya, yakni ada sekitar 1% saja. Memang tidak begitu tinggi, namun bila dibandingkan dengan hari-hari normal peningkatannya ini di H-7 sampai dengan H-3 dari hari Natal begitu, ini peningkatannya mencapai angka 26% atau ada sekitar 149 lebih kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dian. Iya, Jihan, arus atau puncak arus mudik di tol Cikatama ini diprediksi akan terjadi pada 24 Desember atau esok hari. Kemudian juga rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan, yakni juga kontraflow. Nah, dari Cikatama kan ada kebijakan diskon tarif tol. Nah, itu nanti penerapannya seperti apa, Jihan? Ya, Dian dan juga saudara, benar sekali bahwa memang
dari pihak PT Jasa Marga ini sudah menerapkan diskon tarif tol yakni mulai dari tanggal 22 kemarin hingga hari ini yakni tanggal 23 Desember. Memang diskon tarif tol yang disediakan atau yang memang diberikan ini sebesar 20% yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang melalui gerbang tol Cikampek Utama dan exit di gerbang tol Kalikangkung ataupun arah sebaliknya ini juga mendapatkan diskon tarif tol sebesar 20%. Nah, Dian dan juga saudara, memang mendekati periode Natal sudah diberikan diskon sebesar 20% di 2 hari tersebut, yakni 22 dan 23 Desember begitu ya. Dan nantinya di periode kedua akan diberikan lagi diskon tarif tol sama sebesar 20%, yakni menjelang tahun baru di tanggal 31 Desember. Kami masih nantikan kalau kondisi arus lalu lintas di sini memang cenderung ramai lancar. Dan nantinya kami nantikan apakah nanti ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di wilayah gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun sampai saat ini yang bisa kami laporkan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, belum juga ada penyebaran petugas di sejumlah titik-titik. Namun memang ini seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa akan diterapkan apabila diperlukan atau secara situasional. Dian. Baik, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Dari Cikatama kita akan memantau kondisi lalu lintas di Karawang, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi. Adi, jika tadi sore kan Karawang ini dipadati oleh sepeda motor. Nah, bagaimana dengan situasi malam hari ini? Dan juga saudara, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang terpantau cukup ramai dan lancar. Dan saat ini mayoritas kendaraan yang melintas di jalur arteri adalah kendaraan pemudik yang menggunakan sepeda motor, dan peningkatan jumlah kendaraan untuk sepeda motor ini memang terjadi sejak sore tadi nampaknya, dan masih terus meningkat saya lihat, namun tidak begitu padat. Artinya kendaraan-kendaraan meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan, arus lalu lintas masih cukup lancar, namun terjadi beberapa titik kepadatan seperti di wilayah Simpang Cipende hingga wilayah Terminal Pari, dan lokasi ini memang menjadi salah satu titik kredit. Pasalnya terdapat aktivitas calon penumpang dan penumpang di sekitar Terminal Pari, kemudian adanya aktivitas warga yang keluar masuk dari gang-gang kawasan pemukiman padat penduduk, serta adanya aktivitas pedagang yang berada di lokasi tersebut hingga menyebabkan arus lalu lintas sedikit tersendat. Sekitar pukul 18.00 hingga pukul 21 tadi kami pantau laju kendaraan ini cukup tersendat antara 20 hingga 30 km per jam mereka atau kendaraan berjalan ini. Dan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan, juga disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Dan juga saudara, mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan di malam ini hingga esok, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang, kemudian Dinas Perhubungan, serta pihak lainnya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di jalur arteri Karawang. Salah satunya adalah dengan menutup sejumlah U-turn sepanjang jalur arteri mulai dari wilayah Tanjung Pura hingga di wilayah Cikampek. Dan titik-titik yang menjadi perhatian adalah titik-titik rawan kemacetan seperti di Pasar Kosambi tempat saya melaporkan, kemudian persimpangan Pondai dan wilayah sekitar terminal atau Jalan Raya Klari. Dan juga saudara, sedikitnya ada 33 posko yang disiapkan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam rangka mengamankan arus lalu lintas pemudik Natal dan Tahun Baru. Ada 33 tersebut tersebar di sepanjang jalur arteri, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang melintasi jalur ini. Dan beberapa fasilitas diantaranya adalah fasilitas kesehatan, kemudian juga tempat istirahat, dan beberapa fasilitas untuk kebutuhan istirahat bagi wanita serta bayi yang juga disiapkan oleh pihak Polres Karawang serta Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, apabila terjadi kondisi lelah dan lain sebagainya, para pemudik yang melintas di jalur ini bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut agar kemudian bisa kembali fit untuk melanjutkan perjalanan
dari wilayah masing-masing ke tempat tujuan di wilayah Jawa Barat maupun wilayah Jawa Tengah. Dian. Baik. Oke, situasi arus lalu lintas di Karawang, Jawa Barat hingga malam hari ini masih terpantau ramai lancar dan sejumlah rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi sejumlah titik-titik rawan di area arteri Karawang, Jawa Barat. Terima kasih untuk laporannya Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya juga ada rekan Jihan Jufri dari Tol Cikatama, Jawa Barat. Tetap semangat dan juga sehat selalu rekan-rekan dalam bertugas. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Kompas TV.